Kenapa nggak suka? Nih jagung. Ya lipstiknya nempel no. Halo guys, selamat hari Sabtu, happy weekend buat yang udah selesai kerja, yang udah selesai mengumpulkan pundi-pundi rupiah, yang masih lembur, yang masih kerja, yang masih berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Anda adalah orang terhebat di dunia dan Anda adalah orang tersabar di muka bumi. Jadi gue punya cerita tentang teman gue. Ada dua orang sih yang cerita sama gue, ada dua orang yang suka curhat sama gue gitu, dan rata-rata mereka itu selalu menceritakan tentang di tempat kerja yang mereka ketemu sama orang yang nyinyir, yang julid, yang ngeselin, yang dominan lah pokoknya, sifatnya dominan yang ngeselin maksudnya. Jadi ada pertanyaan, apa yang menyebabkan nyinyir? Karena dia iri. Iri sama siapa? Ya sama lo lah. Orang kalau udah iri pasti dia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang yang dia anggap musuhnya gitu. Jadi dengan kata lain sih dia nggak percaya diri ya, karena dia tidak merasa tidak bisa seperti orang itu gitu. Kenapa? Ya karena biar punya temen lah. Kalau misalnya dia sendirian iri sama lu, terus dia ngejelek-jelekin lu nya sendirian, dia nggak punya temen dong, terus dia nggak punya pasukan dong buat ngejulitin lo gitu. Jadi dia butuh temen sebenarnya. Dan sebenarnya orang yang suka julid dan suka nyinyir itu adalah orang yang kesepian. Karena apa? Dia nggak bisa bergaul sama orang-orang yang suka bercanda. Percaya deh, orang yang nyinyir dan julid pasti dia gampang tersinggung, gampang sakit hati. Percaya deh. Ketiga, gimana cara ngadepinnya? Ngapain lu pusing-pusing? Biarin aja orang yang dongkol dia sama lo kok. Kalau misalnya lo pikirin dia gini nih, dia benci sama lo. Selama proses dia ngebenci lo, dia masih bisa makan. Dia masih bisa minum. Maaf emosi. Selama dia ngebenci lo, dia masih bisa makan, dia masih bisa minum. Nah lo terpuruk hanya karena lo dinyinyirin dan dijulitin sama dia. Rugi. Nggak usah dipikirin cara ngadepinnya, cuekin. Kenapa nggak suka? Nih jagung. Ya lipstiknya nempel no. Gini ya, kalau misalnya ada 10 orang, nggak mungkin 10-10-nya itu benci sama lo. Nggak mungkin. Kalaupun lo orang yang ngeselin sekalipun, pasti dari 1 dari 10 orang itu pasti ada yang sehati dan sepikiran sama lo. Nah itulah, kalau misalnya lo orang aneh, ya lo akan berteman sama orang aneh juga. Nih pertanyaannya satu ini, orang julid kira-kira banyak dosanya nggak? Ya ada lah. Orang yang baik aja kadang-kadang dia masih ngelakuin dosa, apalagi dia yang julid dan nyinyir, pasti banyak dosanya. Makanya lu jangan julid, jangan nyinyir. Dengerin. Dan
sebenarnya itu karakter. Mungkin dari kecilnya dia kebiasaan menerima kata-kata yang nggak baik, dan dia kebiasaan menerima hal-hal yang yang bikin dia insecure dan yang bikin dia sering sakit hati. Jadi akhirnya dia nggak bisa melampiaskan di waktu kecilnya, di waktu umurnya dia yang masih minyi-minyi itu. Akhirnya dia lampiaskan di usia seperti ini gitu. Dibully. Apa itu dibully? Siapa itu? Dengar ya. Kalau dulu gue dibully, gue nangis. Tapi sekarang lu mau bully gue hantem lu. Oke, mungkin mereka dulu ngebully gue karena gue bukan ngebully ya, mungkin karena diskriminasi. Karena dulu itu gue hidup sebagai anak orang Batak, tinggal di lingkungan yang mayoritas. Terus gue orang Kristen. Yang keempat, gue makan bebong. Tahu kan maksud gue? Jadi gue bukan dibully dalam kayak bentuk fisik tuh, enggak. Kalau bentuk fisik mungkin itu setelah dia ngebully status gue yang orang Batak, anak orang Kristen, dan makan bebong. Itu 3 itu yang bikin gue dibully dulu sama mereka, baru mengikuti dia body shaming gue. Tapi yang body shaming gue nggak begitu sakit hati cuy. Yang bikin gue sakit hati malahan karena gue dibilang anak orang Batak makan babi, dan dia udah ngobrak-ngabrik nama almarhum bokap gue gitu. Jadi dia udah ngobrak-ngabrik itu, dan marga bapak gue dibawa-bawa, marga bokap gue diledek-ledekin. Gue sebenarnya sakit hatinya di situ. Jadi mungkin bisa digolongkan dibully, tapi kalau gue bilang itu diskriminasi, karena pada akhirnya terus orang-orang pada kayak sama gue tuh langsung kayak jangan berteman sama dia gitu, karena dia anak orang Batak makan babi gitu. Ini nyata, ini real loh, ini real. Dan gue rasa setelah video ini nanti tayang, gimana gue bisa sampai sekarang ya gini, apa lo mau selamanya seperti itu? Apa lo mau hidup sedih kayak gitu terus gitu? Apa lo mau selamanya ada di ruang lingkup seperti itu? Enggak kan? Yang pasti lo pasti bikin jadi orang yang lebih baik dong, dan tunjukin ke mereka kalau misalnya lo anak orang Batak, agama Kristen, makan bebong tuh gak dosa. Yang dosa itu ketika lu orang apa dan lu siapa, tiba-tiba lu melanggar peraturan yang lu nggak boleh makan, lu makan, itu dosa. Kalau lu tanya gimana gue melewatin hal itu, ya gue lewatin aja. Nyatanya gue ada sampai sekarang yang ngomong begitu ada, bahkan kan nggak bisa. Maksudnya gini, kenapa sih lo harus ngomong kayak gitu? Kenapa ada nggak sih kata-kata atau bercandaan lain yang nggak harus menyinggung hal itu gitu? Ada nggak sih kalimat atau bercandaan lain yang tubuh orang untuk mengibaratkan sesuatu gitu loh? Tapi kalau dulu sih mungkin gue akan ya udah deh biarin aja. Tapi lama-lama kok ini nggak bisa dibiarin ya gitu. Akhirnya gue ya speak up. Jadi gue kayak ketika gue dibilang di shaming begitu, gue iya karena saya makan nasi, bukan ngomongin orang. Jadi kalau misalnya saya gemuk karena saya makan nasi itu wajar, karena yang saya makan nasi bukan omongan orang. Sekecil apapun pasti ada diskriminasi di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau gue menghadapi itu sih gue nggak masalah ya, karena gini, ketika gue dipercaya sesuatu berarti Anda mau mempercayakan sama saya. Kalau Anda nggak mau mempercayakan itu sama saya juga nggak masalah kok. Ketika saya bekerja, saya berpikir hanya gue kerja, gue dapet duit, gue kerjain kerjaan gue beres, gue dapet duit. Apa yang harus gue lakukan supaya gue dipercaya sama orang dan disukai sama orang tersebut? Gak usah lu ngelakuin apa-apa.
nggak usah, nggak usah. Ngapain sih lo kenapa lo harus mengeluarkan energi lo untuk sesuatu yang sia-sia? Kenapa lo harus mengeluarkan energi lo untuk sesuatu yang nggak bakalan berpihak sama lo gitu? Yang namanya suka dan enggak itu pilihan. Terus gini ya, kalau misalnya orang itu dikasih pilihan pir atau apel, kamu tanya, kamu suka yang mana? Apel. Mau sampai kapanpun lo kasih dia buah pir, dia nggak bakalan serak dan dia nggak bakalan se-enjoy dan se-happy ketika lo kasih buah apel gitu. Gitu aja sih pilihannya. Jadi ngapain lo harus berusaha mati-matian untuk jadi apel kalau misalnya yang ada di apel itu nggak bikin lo nyaman, hanya untuk disukai seseorang. Ngapain? Bikin kesalahan yang sampai akhirnya disingkirkan pernah ada, dan gue yakin gak semua orang bisa ngelewatin ini. Manusia itu cenderung begini, kalau manusia satu melakukan kesalahan yang fatal, sampai kapanpun yang diingat itu adalah kesalahan yang dia perbuat, bukan perbaikan yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kalau misalnya karena kesalahan itu akhirnya lu kayak seolah-olah kayak dengan kata kasarnya diasingkan atau dia nggak dipercaya lagi, it's normal. Jadi jangan berkecil hati. Oke guys, itu tadi Daihatsu Daily Curhat hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tuh kadang-kadang gue suka duduk dan merenungkan apa yang terjadi 5 hari sebelumnya, 5 hari yang udah gue lewatin gitu. Gue suka merenungkan itu dan akhirnya gue bikin konten Daihatsu Daily Curhat hari Sabtu gitu. Buat kalian yang pengen berbagi cerita kalian selama 5 hari kerja, atau kalian mau curhatin kejadian kalian yang udah lama, yang udah kalian lewatin sebulan atau 2 bulan atau 1 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu, boleh sih kalian DM aku di sini. Ini gue ceritakan berdasarkan orang yang cerita sama gue dan mereka bertanya sama gue, dan gue jadiin bahan vlog di YouTube channel gue gitu. Jadi bukan bermaksud apa-apa, cuman ini kenyataannya ini di kehidupan sehari-hari ada gitu. Jadi nggak ada salahnya kita bahas di sini, tapi sekali lagi tidak bermaksud menjatuhkan sisi manapun, tidak bermaksud menjelekkan sisi manapun. Kalau kalian tersinggung ya bagus, berarti kamu. Tapi ya udahlah. Sampai ketemu Daihatsu next episode.